porn dan sebagainya, dan itu juga nggak hanya urusan lelaki, tapi urusan wanita juga sama. Nah, teman-teman, statement itu sangat-sangat tidak tepat ya. Kalau dibilang struggle, ya betul. Tetapi kalau dibilang kita nggak bisa memenangkan pertandingan itu, sangat keliru. Ya, tentu di dalam Kristus kita harus menyadari ada hal-hal yang sebenarnya kita harus sadar. Ya, tentu saya juga kadang-kadang struggle. Kita juga butuh proses dan butuh hal-hal yang konkret untuk kita bisa menang. Nah, pertanyaan sebenarnya bukan menang atas dosa, tapi menang atas pikiran. Ya, musuh utama kita tuh pikiran kita, bukan orang tua, bahkan bukan dosa, bahkan bisa dibilang mungkin bukan juga iblis ya. Sebenarnya utama kita adalah pikiran kita. Bagaimana pikiran kita yang tidak ditaklukkan kepada kebenaran. Karena pikiran itu akan menuntun perasaan. Jadi pikiran itu memang sangat berkuasa. Ya. Seorang ahli otak mengatakan bahwa your brain is not your mind is not your brain. Memang Tuhan ciptakan otak kita canggih sekali, benar-benar canggih. Tapi yang lebih canggih adalah mind, karena pikiran bisa mengendalikan otak. Jadi otak itu diciptakan sedemikian rupa untuk bisa diakses oleh kita punya yang namanya mungkin alam sadar dan alam bawah sadar, di mana pikiran kita dilatih untuk bisa mengeluarkan, bahkan sampai mengeluarkan cairan-cairan kimia dalam tubuh yang bisa menyebabkan kita bersukacita, bersedih, dan sebagainya. Jadi teman-teman, the battle is here. Kalau kamu sudah kalah dalam pikiranmu, kamu sudah kalah dalam apapun. Jadi nggak usah berusaha memenangkan orang. Menangkan dulu pikiranmu, maka kamu akan memenangkan banyak perkara. Penting sekali itu teman-teman ya. Change the way you think, change your life. Ya, kalau kita mengubah cara kita berpikir, maka kita akan mengubah hidup kita. Jelas sekali kok ayat. Jangan menjadi seperti dunia, tapi biarkan Tuhan mengubahkan kamu dengan kamu merubah caramu berpikir. Keren banget. Dia bilang, izinkan Tuhan. Biarkan Tuhan mengubah kamu dengan kamu merubah caramu berpikir. Saya tergoda untuk mengatakan Tuhan mengubah orang yang tidak memilih untuk mengubah pikirannya. Walaupun memang ada kedaulatan Tuhan yang kita nggak bisa lawan. Bisa jadi kayak saya nggak mau berubah, tiba-tiba saya dijamah Tuhan. Tetapi ketika Tuhan jamah saya mengalami sebuah momentum untuk mengambil keputusan. Kalau saya tidak mengubah pikiran saya, maka paling perjumpaan saya dengan Tuhan cuma bertahan beberapa lama, habis itu saya kembali lagi ke kubangan yang sama. Karena isunya adalah pikiran kita, teman-teman. Dan kita senang banget untuk berpikir seperti korban, berpikir nggak sanggup, berpikir nggak mampu. Padahal Tuhan desain kita serupa dengan Dia. Ya, tapi biarkan Tuhan mengubah bahkan kamu dengan kamu merubah caramu berpikir supaya kamu mengerti kehendak Allah mana yang baik, berkenan, dan sempurna. Teman-teman, pasti kalian pernah lah rasanya naksir orang, pernah lah rasanya mencapai sesuatu. Gak usah ngomongin benar atau salah dulu. Tapi ketika kamu meneguhkan di pikiranmu, gak ada yang bisa ngelawan. Even Tuhan aja gak bisa. Ketika saya udah bilang A, ya udah A. Segala sesuatu kita kerja untuk membantu keyakinan kita itu. Makanya Roma 12 bilang, change the way you think. Dalam terjemahan lain dia bilang, be transformed in the renewing of your mind. In the renewing of your mind. Jadi diubahkanlah dengan perubahan akal budi. Kalau di ilmu otak ya, akal budi kita tuh di depan, tuh PVC itu. Yang dimana kita bisa berpikir, nalar kita. Jadi teman-teman, mustahil kita merubah caramu berpikir. Saya lupa, John C. Maxwell mengatakan, banyak orang bermimpi untuk berubah, tapi nggak pernah berubah
karena mereka tidak mengubah cara mereka berpikir. Ahok pernah bilang gini, dalam penjara dia menemukan satu teori bahwa dia belajar, kan orang-orang bilang, Pak Ahok mikir dulu baru ngomong. Ya, Pak Ahok kena lah masuk penjara waktu itu gara-gara mungkin dia terlalu berani dalam berbicara tanpa berpikir panjang. Tapi Pak Ahok mengubah, dia bilang, loh terlambat Pak. Harusnya jangan berpikir dulu baru ngomong, tapi berpikirlah sebelum kamu berpikir. Jadi you have to control your thoughts also. Jadi pikiran yang masuk di pikiran kita harus kamu kritisi, harus kamu terjemahin. Karena perpikiran kamu akan menuntun kepada perasaan. Jadi kalau mau mengubah perasaannya, jangan sekedar makan es krim, nonton drama Korea, pergi liburan. Percuma, itu cuma sementara. If you don't change to think, that feeling akan muncul terus. Contohnya, kenapa ya gue kok merasa kesepian terus? Pacaran sama orang Bali, putus. Pacaran sama orang Batak, putus. Pacaran sama orang Jawa, putus. Selalu menemukan sakit hati yang sama. Nah, teman-teman, nggak ada yang bisa mengubah diri kamu kalau kita nggak mengubah cara kita berpikir. Dan kita selalu menyalahkan orang lain. Padahal salahnya adalah di cara kita berpikir. Kalau kita terus merasa, aduh saya nggak pernah cukup, saya harus punya seseorang yang baik. Nanti udah dapat orang baik, kurang baik. Udah dapat orang lebih baik, kurang baik lagi. Karena masalahnya bukan di orang lain. Nah ini prinsip cari jodoh. Ya, kalau mau jodoh, dipastiin kamu bahagia dulu jadi single. Kalau kamu sudah bahagia jadi single, maka kamu aman untuk punya pacar. Jadi kamu kebahagiaan. Seringkali orang-orang tidak, cara berpikirnya nggak dirubah. Sehingga dia selalu merasa korban. Kalau sudah merasa korban, pasti selalu punya oknum untuk dipersalahkan. Saya begini karena orang tua, saya gini karena krisis, saya gini karena COVID, saya gini. Padahal Alkitab bilang kita didesain untuk menguasai dunia ini. Di manakah permasalahannya? Di pikiran kita. Nah, teman-teman kalau baca kehidupan Yesus, yang Yesus paling gemes dari murid-muridnya itu bukan dosa. Dosa seperti kayak dosa masalah, ya memang dosa masalah besar, itu kenapa Yesus harus hadir. Tetapi Yesus memenangkan dosa. Tapi yang Yesus cukup bergumul berhadapan dengan murid-muridnya adalah cara murid-murid berpikir. Yesus sudah lakuin mujizat, murid-murid masih aja khawatir. Yesus sudah bilang saya akan bangkit, murid-muridnya masih aja nggak mudeng. Yesus kasih makan 5.000 orang, bahkan 5.000 keluarga dengan 5 roti 2 ikan. Besoknya ada 4.000 orang nggak ada makanan, mereka masih takut dan khawatir. Dan Yesus berkata, apakah kamu nggak sadar, nggak ingat kemarin kita kasih makan 5.000 keluarga dengan 5 roti 2 ikan. Yesus mengungkapkan sebuah frustasian kepada murid-muridnya. Kenapa? Ini cara berpikir, teman-teman. Nah, makanya hari ini kalau kita menerobos supaya kita bisa menang atas dosa, bisa menang atas nafsu, teman-teman harus rubah caramu berpikir. Setuju ya? Bahwa kita harus mengubah cara berpikir. You change your mind. Ya, feelingmu akan berubah. Kalau feelingmu berubah, keputusanmu pasti berubah. Karena saya baru ikut kelas sertifikat EQ. Ternyata semua manusia adalah manusia emosi. Gak ada istilahnya manusia logika. Lelaki dikatakan logika. Memang tidak salah. Tetapi basically yang namanya lelaki atau jenis lainnya, mungkin ada perempuan yang mereka hanya melogikakan perasaannya. Tapi basically semuanya dikendalikan oleh perasaan. Makanya Alkitab bilang, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situ terpancar kehidupan. Mana sih hati? Hati ini semua. Ya, cara kita berpikir, cara kita merasa, ya cara kita untuk berpendapat, itu yang namanya intuisi, meditasi. Itu yang namanya hati.
Nah, kita dikasih pikiran Tuhan, the mind. Makanya Roma 8 teman-teman boleh renungkan deh. Dia bilang manusia roh berpikir dari roh. Manusia daging berpikir dari daging. Itu kenapa teman-teman hari ini kita mau belajar. Cara berpikir apa sih yang harus kita punya supaya kita menang dan selalu menang. Oke, kita mulai. Kita harus sadar bahwa semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ini starting pointnya. Walaupun teman-teman gak berzina, teman-teman gak nonton pornografi, teman-teman tidak mencuri, tidak membunuh, tapi kita semua adalah manusia berdosa. Alkitab mengatakan kita semua adalah manusia berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Apa itu kemuliaan Allah? Kualitas Allah. Kita diciptakan serupa segambar dengan Allah, dengan kualitas Allah. Ketika manusia berdosa, kita kehilangan kualitas Allah. Makanya hidupnya oleh daging. Yang tadinya hidup oleh roh, dipimpin oleh roh dalam diri kita, dipimpin oleh kemuliaan Tuhan, dipimpin oleh pikiran Tuhan, dituntun oleh kebenaran. Waktu jatuh dalam dosa, dipimpin oleh daging. Ya, apa yang saya inginkan, apa yang saya mau, apa yang saya rasa. Tetapi puji Tuhan teman-teman, walaupun semua manusia telah berdosa, tetapi oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Jadi sekali lagi, kita semua manusia berdosa, tetapi karena Yesus kita jadi orang benar. Nah, ini cara berpikir pertama yang teman-teman harus hidupi, renungkan, gali, perkatakan, percaya, hidupi lagi. Karena ini yang namanya Injil. Injil adalah kekuatan Allah yang menyatakan apa itu Injil? Kabar baik. Apa itu kabar baik? Kabar yang baik. Kabar baik tentang apa? Ya tentang ini. Kamu gak bisa jadi benar karena usahamu. Kamu gak bisa kudus karena usahamu. Kamu gak bisa menang dengan usahamu. Kamu gak bisa bahagia dengan usahamu. Kamu gak bisa dimuliakan dengan usahamu. Kamu gak bisa diterima dengan usahamu. Kamu gak bisa jadi baik, jadi benar dengan usahamu. Makanya puji Tuhan. Oleh kasih karunia, by the grace of God, we have been made righteous. Ya, kita telah dibenarkan. Kita telah dikuduskan dengan cuma-cuma oleh karya penebusan Yesus Kristus. Intinya mustahil kamu bisa keluar tanpa Tuhan. Ini bukan hanya dosa, guys. Hati, kepahitan, keterikatan, kecanduan, isu-isu mental sekalipun, teman-teman. Saya tidak menolak isu mental. Saya pun memilikinya. Tetapi zaman-zaman gini banyak orang menurut saya agak lebay. Artinya, yes, emang ada isu itu. Tetapi yuk, ada yang lebih berkuasa. Kenapa nggak lebayin firman Tuhan daripada lebayin keadaan kita? Isu mental itu bukan hal baru, teman-teman. Itu semua ada dalam diri kita. Sejak Adam berdosa, isu mental udah ada, langsung kelainan jiwa mereka. Yang tadinya mereka sadar mereka telanjang dan gak malu, tiba-tiba jadi malu. Itu apa sih? Isu mental kan? Terus tiba-tiba jadi saling menyalahkan. Habis itu keluar dari Taman Eden, membunuh. Jadi isu mental bukan hal yang baru. Hanya keadaan hari-hari ini karena COVID, karena digital, karena sosial media. Jadi kita banyak menerima informasi yang kita nggak bisa handle. Jadi jangan salahkan keadaan tubuh. No. Tuhan menciptakan kamu untuk menang di dunia. Walaupun lahir tanpa orang tua, lahir dengan kecenderungan, lahir kelainan genetika, kamu itu didesain untuk menjadi pemenang. Apapun isunya, kita semua punya isu yang berbeda-beda. Tapi kita semua punya tujuan yang sama dan kualitas yang sama, yaitu serupa dengan Kristus. Itu kenapa kamu boleh datang dari tempat yang berbeda, kamu boleh lahir dari angka 10, angka 20, angka 5, angka minus, angka 0, min 20, but you have the same God and you have the same purpose, you have the same goal. You have the same truth. Christ in you, the hope of glory. Nah makanya teman-teman, seringkali kita jadinya dikendalikan oleh situasi, dikendalikan oleh perasaan, dikendalikan oleh nafsu. Karena ada hal yang kita nggak sadari. Bahwa Yesus sudah menangkan pertandingan ini.
Makanya saya suka lagunya Battle Church ya. Dia bikin lagu yang namanya salah satu kalimatnya adalah fight from victory. Bertanding dari kemenangan. Fight from place of victory, teman-teman. Sadari bahwa identitas kamu sudah berubah. Sudah, teman-teman. Kamu jangan pernah mengatakan, saya, ya betul sih ada orang Ambon, ada orang Jawa, ada orang Batak, ada orang Papua, Manado. Tapi sering banget orang ngomong gini, ya wajarlah orang Manado nafsuan, ya kan? Namanya juga Manado gitu. Ya wajarlah pelit, Cina gitu kan. Ya wajarlah belagu, Batak. Ya wajarlah pendiam, Jawa. Jadi kita itu mengidentifikasikan diri kita dengan kita lahir di mana. Padahal kita lupa, sebelum kita lahir di dunia, kita lahir dari firman Allah. Kita lahir dari tangan Allah. Jadi sejarah kita, harusnya identitas kamu tidak dimulai dari kamu lahir di mana. Tapi justru ya kamu lahir dari siapa. Nah ini yang paling penting teman-teman. Yang kita harus sadari. Bahwa kita lahir dari Tuhan teman-teman. Are born from God. Jadi kalau kita sadar kita lahir dari Tuhan. Harusnya teman-teman mengidentifikasikan setiap identitas. Cara berpikir, cara merasa dari Tuhan. Melihat masa depan dari Tuhan, bukan dari background keluarga. No, ya. Dan Alkitab mengatakan memang dulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang, katakan sekarang. It's now, guys. Dulu memang kamu orang berdosa, tapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Jadi Paulus mau mengatakan sejarahmu adalah yes, dulu kamu orang berdosa. Identitas kamu adalah orang berdosa. Tetapi ketika Yesus telah mati dan telah bangkit, identitas kamu sekarang adalah anak-anak terang. Sebab itu, therefore, because of that, hiduplah sebagai anak-anak terang. Artinya, kamu hanya bisa hidup sebagai anak-anak terang kalau kamu mengganti keyakinanmu. Bukan lagi pakai yang dulu, tapi pakai yang sekarang, yaitu di dalam Kristus. Ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Guys, di sini pasti ada yang pernah pacaran, betul nggak? Susah nggak sih lupain mantan? Susah. Pasti susah. Tapi namanya mantan, masih nggak kamu tinggal sama dia? Kamu bareng sama dia, hidup bersama dengan dia? Kagak kan? Nah, kamu itu, dosa itu mantan kamu. Jangan lagi hidup sama dosa. Ya, dosa itu is your ex. Kamu penjina, pendosa, pencuri, penipu, palsu itu adalah mantanmu. Dan kekasih kamu yang sekarang adalah Kristus. Jadi yang namanya mantan kan suka ganggu-ganggu ya. Masih lihat Instagram kamu, masih DM, hi, how are you? Gimana, masih jomblo nggak? Nah, kalau lu masih jomblo, nggak heran nanti balik lagi sama mantan. Makanya kamu kejar ini pacar barumu, yaitu Kristus dan kebenarannya. Kita pernah bilang kalau roh jahat itu keluar, dia menempati rumah kosong, dia akan balik bawa 7 roh jahat lainnya. Bayangin, tadi mantan lu 1 nih, diajak 7 orang lainnya. Jadi 7 mantan lu sekarang. Itu kenapa teman-teman hari ini ingat, dosa itu adalah mantanmu. Masih bisa ingat nggak? Masih dong. Masih bisa mikirin nggak? Masih. Masih bisa kangen? Masih. Tapi tetap kamu sudah putus hubungan dengan dia. Kamu sudah punya hubungan yang baru, yaitu dengan Yesus. Dengan siapa kamu berhubungan akan menentukan kualitas hubunganmu. Kalau kamu terus-terusan teleponan sama mantan, ingat-ingat mantan, lihat foto mantan, WhatsApp mantan, stalking mantan, lama-lama kamu jatuh cinta lagi sama mantan. Tapi kalau kamu fokus berhubungan sama Tuhan, bermesraan sama Tuhan, untuk bertukar pikiran sama Tuhan, berbicara sama Tuhan, menyembah Dia, intim dengan Dia, pasti kamu akan semakin mengerti, memiliki rasa, semakin bertumbuh dalam cinta sama Tuhan. Seringkali banyak orang udah jadi baru, tapi nggak membangun gaya hidup yang baru. Dan cuma berharap ikut kelas, ikut conference, ikut khotbah, ikut ibadah,
hanya dengar dari pendeta, nggak pernah membangun hubungan sendiri. Makanya teman-teman gagal jadinya. Karena kita bergantung bukan sama Tuhan, bukan sama firman, tetapi sama firman dan Tuhan yang disampaikan sama orang lain. Kamu basically nggak mungkin percaya sama sekedar penyampaian. Beda kalau hari ini aku ceritakan misalnya aku ceritakan tentang seseorang, dia dahsyat, dia baik, dia luar biasa. Karena kamu percaya sama Kak Radit, ya mungkin kamu, bener loh kata Kak Radit, dia begini, dia begitu. Tapi kamu punya hubungan nggak? Nggak ada. Ada emotional touch nggak? Nggak. Makanya kamu harus, tolong dong kenalin gue dong sama dia. Akhirnya kamu kenalan sendiri, kamu deket sendiri. Oh ternyata yang Radit bilang jauh, ini lebih baik. Kamu menemukan persepsi sendiri. Makanya penting sekali teman-teman untuk mengubah gaya hidupmu. Karena kamu sudah jadi yang baru. Ya, Alkitab mengatakan gini, sebagaimanapun ia percaya tentang dirinya, begitulah ia akan menjadi. Kalau kamu percaya kamu ayam, kamu pasti akan hidup seperti ayam. Kamu akan berusaha terbang dan pasti jatuh terus. Kamu akan makan cacing di bawah, hidupnya cuma di tanah doang. Lalu kalau ada orang usir-usir, kamu lari sambil teriak-teriak, pak, 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 pak. Lalu kalau ada hujan, kamu pasti akan ngumpet di bawah pohon. Tapi beda kalau kamu elang, kalau ada yang ngejar kamu, mungkin kamu terbang sebentar, tapi kamu akan kejar dia sebagai elang. Kalau kamu ada hujan, kamu nggak akan ngumpet ke bawah pohon, kamu akan terbang melintasi badai. Dan yang namanya elang, pasti dia terbang. Apakah dia akan jatuh? Pasti. Yang namanya anak elang, waktu belajar terbang, pasti pertama-tama jatuh. Tapi pada akhirnya dia akan terbang. Tapi kalau ayam, mau sampai Tuhan Yesus lahir kedua kali, dia nggak mungkin bisa terbang. Paling mentok terbang cuma 5 detik. Jatuh lagi. Nah, who do you think you are, guys? Who do you believe you are? Kamu percaya kamu adalah apa? Ayam atau elang? Kamu percaya kamu korban orang tua, korban perceraian, korban mantan? Kamu percaya orang gak berharga? Atau kamu percaya saya biji mata Tuhan, saya berharga, saya telah ditebus, saya anak Allah, saya adalah kepala bukan ekor, saya memegang kunci kerajaan sorga, saya dipercaya oleh Allah, Roh Kudus ada di dalam diri saya. Kalau Tuhan di pihak saya, siapakah lawan saya? Masa depan saya cerah dalam Tuhan, rancangan-rancangan ada padaku, rancangan damai sejahtera, bukan kecelakaan, aku bukan orang yang gagal. Mana yang kamu mau percaya tentang kamu? It's your choice. Mau Tuhan ciptakan kamu sebagai elang, kalau kamu percaya aja sebagai ayam, ya sebagaimana ia percaya tentang dirinya, begitulah ia akan menjadi. Kalau kamu berpikir kamu gak bisa lepas dari dosa masturbasi, ya teruslah kamu akan jatuh. Kalau kamu merasa ya ini kan every man struggle, teruslah kamu akan jatuh. Kalau kamu merasa kamu adalah anak yang broken sehingga kamu lahir memiliki identitas broken home dan kamu merasa kamu perlu seseorang untuk bikin kamu bahagia, ya kamu akan terus-terusan begitu, jadi bucin dan selalu mengalami hubungan yang toksik. Tapi kalau kamu hari ini mengubah cara berpikir kamu, wow, you will be transformed, guys. Kamu akan diubahin. Bayangin loh, yang Yesus lakukan keren banget. Dia bilang gini, Yesus yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Supaya di dalam dia kita dibenarkan. Wow, men, di dalam Kristus kita udah jadi elang. Bahkan Galatia 2 ayat 20 mengatakan, bukan lagi saya yang hidup, tapi Kristus yang hidup di dalam saya. Makanya di dalam Kristus kamu bukan lagi orang berdosa, tapi orang kudus. Amin teman-teman. Yuk ubah caramu berpikir. Jujur guys, aku bener-bener deh. Gue hidup sebagai orang yang terkoba, seks bebas, hidup dalam kepalsuan. Gak enak banget, asli. Susah lepasnya. Tetapi ketika gue memutuskan untuk hidup sama Tuhan dan mulai mengubah gaya hidup, mengubah cara berpikir, ya ampun, ternyata semua manusia bisa berubah. Gue gak pernah bisa membayangin untuk hidup ada di sekarang ini nih. Dengan keadaan sekarang, dengan hal-hal yang Tuhan percayakan, gue gak pernah bayangin. Dan gue gak pernah bermimpi mau jadi orang bener.
Gue nggak pernah bermimpi jadi pendeta, gue nggak pernah bermimpi jadi influencer, gue nggak pernah bermimpi jadi orang-orang yang orang mengatakan mungkin berdampak. Nggak pernah, gue nggak pernah punya mimpi kayak begitu. Waktu gue bertobat, gue cuma punya tujuan satu, gue mau kenal Tuhan, itu doang. Makanya gue mulai apa? Gue mulai ikuti kegiatan-kegiatan yang ada yang bisa mendekatkan gue sama Tuhan. Nah ini yang gue mau bahas ini guys. Gue tutup dengan ini. Untuk mengubah caramu berpikir, Tuhan kasih kamu fasilitas. Ada 3 fasilitas yang kamu harus hidupi. Yang pertama adalah firman Tuhan atau Alkitab. Sekarang kita punya Alkitab, kita punya gadget, itu bisa nonton YouTube, ya bisa nonton khotbah-khotbah, bisa baca Alkitab sendiri, ada Alkitab suara. Gue sih lagi mau ciptain bukan hanya Alkitab baca, Alkitab suara digital, tapi Alkitab tabok, ya kan? Baca gadget, kalau berdosa Alkitabnya langsung nabok lu, jeder gitu kan, supaya kita berubah. But basically you have everything you need. Kamu punya Alkitab, yes. Yang kedua, hadirat Tuhan ada selalu sama kamu. Tuhan dimanapun ada, bahkan dia ada di dalam dirimu. Ya, Yakobus mengatakan firman Tuhan itu ada sangat dekat, yaitu dalam mulut dan dalam hati kita. Jadi teman-teman pakai fasilitas ini. Baca firman, renungkan firman, perkatakan firman. Lalu hidup dalam hadirat Tuhan. Kunci pintu, berlutut, berdoa, Tuhan, aku rindu Tuhan. Aku rindu mengenal Tuhan. Lalu yang ketiga adalah keluarga yang kita lakukan hari ini. Kamu mungkin ikut persekutuan di kampus, kamu punya komunitas, kamu punya gereja lokal, gunakan itu semua teman-teman. Ini yang waktu gue awal-awal bertobat, gue cuma punya ini. Gue cuma hidup sama Tuhan, hidup sama hadirat Tuhan, belajar, dimuridkan, ikut kelas-kelas, baca sendiri, baca buku, nulis, cari dengan semangat, lalu hidup dalam komunitas. Dan gue gak pernah nyangka Tuhan bawa sampai ke sini. Gue punya anak 4 guys, bayangin, punya pacar aja repot, punya istri repot loh. Ini punya anak 4. Gue pikir dulu bayar uang sekolah pakai iman, ternyata pakai uang. Men, apalagi anak gue yang keempat lahir dalam keadaan gak normal. Susah guys hidup. Tapi jujur, walaupun kalau gue mau lihat pakai kacamata dunia, susah. Tapi jujur, kebahagiaan gue dalam Tuhan lebih besar daripada kesusahan yang gue alami. God is real guys. Tuhan sayang banget sama kamu. Itu kenapa gue sampai hari ini gue gak pernah berhenti melayani anak-anak muda. Gue gak pernah berhenti melayani orang-orang. Kenapa? Karena gue sayang banget sama generasi gue. At least belajarlah dari kebodohan gue. At least jangan lakuin lagi apa yang dulu gue lakuin. Gue udah cobain lah narkoba sampai apapun jenisnya, ya kecuali putau. Pokoknya semua jenis yang masuk dalam kategori ngefly lah, lu yang jadi merenung lah, lu jadi happy. Itu semua cuma sementara. Mau pacar secantik apapun gak pernah bisa bikin lu bahagia. Mau gangster teman-teman yang sekeren apapun, seartis apapun, setajir apapun, gak pernah bikin lu cukup. Lu mau jadi juara kelas, gue pernah menang olimpiade matematika, iya. Gue masuk dokter gigi, iya. Juara kelas, iya. Tetap gak pernah puas. Itu piala gak ada artinya. Tapi ketika lu hidup sama Tuhan, wah ampun, lu merasa ada kedamaian yang lu gak bisa temukan dimanapun. Kalau orang punya damai, dia bisa bermimpi besar. Kalau orang punya damai, dia berani merencanakan sebuah kehidupan yang penuh resiko. Kalau dia punya damai, dia mampu hidup buat banyak orang. Tapi kalau hidup sendiri aja penuh ketakutan, guys, PR kita banyak. Ya hari ini, hidup sama Tuhan sungguh-sungguh. Karena Tuhan gak pernah main-main sama kamu. Kamu setengah-setengah aja, Tuhan tetap sungguh-sungguh. Dia gak pernah setengah-setengah sama kamu. Dia tahu kok dosa tersembunyi kamu. Dia tahu apa yang semalam kamu lakukan. Dia tahu apa yang tadi pagi kamu lakukan. Dia tahu apa yang kamu rencanakan lakukan yang gak berkenan sama Tuhan. Tapi tetap dia gak pernah menyesal mati buat kamu. Ini kabar baik guys. Tapi kalau kamu dengan kesadaran, kita semua, bahkan saya pribadi, dengan menyadari Tuhan begitu baik, tapi kita gak mengubah cara kita berpikir, maka hidup kita akan sama terus. Hidup kita akan sama aja. So aku berdoa teman-teman semua di sini, semoga ini bisa menguatkan, mungkin menegur, mungkin meneguhkan. Tujuannya cuma satu, supaya kalian semua, teman-teman di Udinus, bisa menemukan Tuhan. When you change the way you think, you will change the way you live. When you change the way you live,
You will change so many people's life. Lu akan mengubahkan hidup banyak orang. Yuk teman-teman, kita berdoa sebentar yuk. Tuhan Yesus, aku berdoa untuk keluargaku di tempat ini, teman-teman mahasiswa Kristen Udinus. Aku berdoa biar kebenaran hari ini yang disampaikan itu menguatkan hati kami semua, menyadarkan kami bahwa kami adalah manusia berdosa yang membutuhkan pertolongan Tuhan. Dan ketika kami menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat, sebagai Tuhan bagi hidup kami, sebagai Raja yang memerintah di hidup kami, maka hidup kami akan berubah. Kami bukan lagi orang berdosa, tapi kami adalah orang-orang berdosa yang telah dibenarkan. Kami punya cara hidup yang baru, kami punya gaya berpikir yang baru, kami punya realitas yang baru, kami punya sumber penyediaan yang baru, yaitu Tuhan Yesus dan Kerajaan Surga. Terima kasih Tuhan, kami tahu kami akan memiliki breakthrough di luar kalau kami mengalami breakthrough dalam pikiran. Kami akan memiliki terobosan di luar kalau kami mengerjakan terobosan di dalam pikiran kami. So terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur.